Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester matkul penghadap Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Adi Hasbi Maulana. Saya dari kelas TI 1D. Berikut penjelasannya. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dengan pengertian lain, arsitektur komputer yaitu suatu ilmu dan seni tentang tata cara interkoneksi di antara berbagai jenis komponen perangkat keras atau hardware supaya dapat menghasilkan suatu komputer melengkapi keperluan fungsional, kinerja, dan juga target keuangannya. Saat ini, kebanyakan komputer yang beredar menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Dalam teknik komputer, pengertian arsitektur komputer memiliki arti suatu ilmu yang tujuannya untuk merancang sistem komputer. Sekarang ini dibagi menjadi 4, yaitu Arithmetic Logic Unit, ALU, Control Unit, Memory Input, dan Output. Jenis-jenis arsitektur komputer. Tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis, yaitu komputer MISD adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis arsitektur komputer di mana memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Jika dilihat secara struktur, komputer MISD tidak ada beda jauh dengan komputer SISD, hanya saja perbedaannya dari prosesor yang digunakan lebih dari satu unit. Yang kedua, komputer MIMD adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Multiple Data. Adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Komputer MIMD ini termasuk komputer yang bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Yang ketiga, SISD atau Single Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika di mana semua dilakukan dengan satu perhitungan saja. Sebab saat terjadi instruksi, sistem yang ada di komputer akan membaca sekali saja kemudian melakukan apa instruksi tersebut. Contohnya bisa ditemui pada komputer mini dan PC. 4. Komputer SIMD, yaitu komputer yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Klasifikasi arsitektur komputer. Pada komputer, arsitekturnya dibagi lagi klasifikasinya. Di sini akan membahas klasifikasi arsitektur komputer menurut von Neumann dan Flynn. Klasifikasi menurut von Neumann. 1. Memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output sistem. 2. Komputer merupakan stored program. 3. Bisa menjalankan instruksi secara berurutan. 4. Memiliki jalur bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi komputer menurut Flynn. 1. Jumlah prosesor yang digunakan, struktur memori, dan jumlah program yang bisa dijalankan. Adapun faktor yang mempengaruhi arsitektur komputer. Dalam membuat arsitektur komputer yang handal, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap arsitektur komputer. Apa saja yaitu 1. Manfaat dari arsitektur komputer. Ada 4 manfaat besar, yaitu applicability, malleability, expandability, dan countable. 2. Kinerja sistem. Untuk mengukur seberapa bagus kinerja sistem, ada beberapa program yang dijadikan standar dalam pengukuran kinerja komputer sebagai berikut. MIFS atau Million Instruction per Second, MFLOV atau Million Floating Point per Second, VUV atau VAZ Unit of Performance, ukuran kinerja untuk input-output sistem, sistem operasi bandwidth, operasi input-output per detik, ukuran kinerja untuk memori komputer, memori bandwidth, waktu akses memori, dan ukuran besar memori. Biaya sistem. Faktor yang ketiga adalah mengenai biaya sistem.
yang bisa diukur dengan beberapa cara berikut: reliabilitas komputer, kemudahan dalam perbaikan, konsumsi daya listrik, berat hardware, kekebalan, interface sistem software. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur komputer. 1. Manfaat arsitektur komputer dapat diukur dari beberapa aspek, antara lain penerapan, kompatibilitas, fleksibilitas, dan skalabilitas. 2. Performa sistem dievaluasi oleh rangkaian program standar yang berjalan di komputer. Program standar ini memiliki pengukuran performa CPU, termasuk jutaan bilangan floating point per detik, juta instruksi per detik, dan unit kinerja VAX. 3. Pengukuran performa I/O sistem, termasuk operasi I/O per detik dan bandwidth sistem operasi. Lalu indikator kinerja memori, termasuk bandwidth memori, ukuran memori, dan waktu akses memori. Yang terakhir, biaya sistem dapat diukur dengan keandalan konsumsi daya dan antarmuka perangkat lunak sistem. Kualitas arsitektur komputer. A. Keserbagunaan adalah ukuran dari total rentang aplikasi yang dapat diterapkan pada komputer, terutama untuk aplikasi bisnis dalam penghitungan desimal. B. Efisiensi mengacu pada jumlah rata-rata perangkat keras yang dapat terus digunakan komputer selama penggunaan normal. Inti dari yang efisien adalah cenderung relatif sederhana. Pasti sangat sulit untuk merancang sistem yang kompleks, sehingga kebanyakan komputer memiliki komputer inti yang efisien dan sederhana. C. Kemudahan penggunaan menjadi ukuran bagi programmer saat mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur ini, misalnya saat menjalankan sistem operasi. D. Skalabilitas adalah ukuran bagi perancang aplikasi untuk mengimplementasikan berbagai arsitektur komputer. Yang terakhir, scalability adalah ukuran keterampilan arsitektur komputer penggunaan programmer, seperti ukuran memori maksimum atau kemampuan aritmatika. Selanjutnya akan menjelaskan jaringan komputer. Berikut penjelasannya. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer ialah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan servis. Pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, serta yang melakukan pengiriman atau yang memberikan layanan disebut dengan peladen atau server. Desain tersebut bernama sistem klien server, serta dipakai pada hampir semua aplikasi di jejaring komputer. Adapun manfaat dari jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer secara umum yang akan bisa didapatkan adalah sebagai berikut. Jaringan komputer dapat sharing research, data, program, peripheral komputer. 1. Jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. 2. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 3. Memungkinkan penyampaian lebih terpadu. 4. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. 5. Menjaga keamanan data lebih terjamin. 6. Menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. 7. Membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Tujuan jaringan. 1. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. 3. Jaringan membantu mempercepat proses berbagai data atau data sharing. 4. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. 5. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Adapun jenis-jenis jaringan berikut berdasarkan pola pengoperasian. A. Jaringan silent server. Silent server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Lalu jaringan peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi berbagai data dan memakai sumber daya research komputer lain seolah itu komputer sendiri. Berdasarkan jangkauan, LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Lalu,
MAN. Metropolitan Area Network adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antar pabrik atau instansi dan kantor. Lalu WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia. Karena internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Berdasarkan media transmisi, Wire Network merupakan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan yang sangat penting, karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi. Pada Wire Network ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel Three-Phase atau TV, dan kabel fiber optik. B. Wireless atau tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Secara singkat, topologi jaringan komputer adalah desain dari jaringan komputer yang menentukan bagaimana paket data dan juga informasi ditransmisikan antara komputer di dalam jaringan tersebut. Untuk pembuatan jaringan lokal LAN, maka ada beberapa topologi yang bisa diimplementasikan, yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan salah satu jenis topologi kuno, namun cukup efektif untuk menghandle pembuatan jaringan lokal dan komputer yang jumlahnya sedikit. Topologi ring akan memungkinkan sebuah paket data atau informasi dapat diakses oleh komputer klien dalam sebuah siklus ring tertentu. Jadi suatu informasi baru bisa diakses oleh klien nomor 4 setelah diakses oleh klien nomor 1, 2, dan juga 3 terlebih dahulu. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, hemat kabel, lebih murah daripada topologi star, dapat menghindari tabrakan file data yang dikirimkan oleh data mengalir dalam satu arah, mudah untuk membangunnya, dan semua komputer memiliki status yang sama. Kerugiannya, peka terhadap kesalahan, dan pembangunan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Topologi bus. Topologi bus merupakan jenis topologi yang cukup murah karena menggunakan kabel dan juga konektor saja untuk membangun sebuah jaringan lokal. Topologi bus menggunakan konektor dan juga terminator untuk membuat sebuah jaringan lokal dapat bekerja. Keuntungannya, hemat kabel, layout kabel sederhana. Jika salah satu komputer mati, maka tidak mengganggu komputer lain dan mudah dikembangkan. Kerugiannya, kedeteksi kesalahan sangat kecil dan lalu lintas padat sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang terakhir, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan akan rusak. Selanjutnya, topologi star. Topologi star merupakan jenis topologi yang banyak digunakan pada jaringan lokal. Topologi star memungkinkan satu server dapat melayani lebih dari 2 komputer klien secara bersamaan dengan bantuan perangkat keras jaringan seperti switch dan juga hub. Keuntungannya, fleksibilitas tinggi, penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Kontrol terpusat sehingga mudah dalam pengolahan jaringan. Kemudian mendeteksi isolasi kesalahan atau kerusakan. Jika salah satu komputer atau bukan komputer pusat rusak, maka tidak akan mempengaruhi yang lain. Kerugiannya, perlu penanganan khusus, dan jika komputer pusat rusak, maka komputer lain juga akan rusak. Topologi tree. Topologi tree memungkinkan beberapa jaringan lokal kecil di dalam satu gedung digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan jaringan lokal yang besar. Selain topologi tree juga dapat memungkinkan terhubungnya komputer di dalam sebuah jaringan dengan tingkatan atau hierarki yang berbeda, cocok untuk pengguna jaringan LAN di dalam gedung bertingkat. Adapun keuntungan dan kerugian. Keuntungannya,
Kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan berbagai tingkatan jenjang, mudah dikembangkan, dan didukung oleh software dan hardware dari beberapa perusahaan. Kerugiannya, jika salah satu node rusak, maka node yang ada di jenjang berikutnya ikut rusak. Dapat terjadi tabrakan file, dan lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada morfologi lain. Yang terakhir, topologi mesh merupakan jenis topologi jaringan lokal yang memungkinkan setiap komputer bisa melakukan feedback atau satu sama lain. Tidak cocok digunakan pada jaringan LAN yang besar karena akan menyulitkan pengawasan. Keuntungannya, mampu menampung banyak pengguna topologi mesh yang sedang aktif, dan kerugiannya membutuhkan banyak kabel sehingga banyak gangguan jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan penulisan yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.